Perusahaannya berjalan lancar. Yang jelas saya menegaskan di sini, saya merasa jadi korban karena ada penipuan dari produser itu yang menjadikan legal ternyata ilegal. Justru saya sebagai pemain di sini shock, kaget ini bisa menjadi perkara. Tiga bawang dulu ya. Ada. Pinang Ranti karena gua ada pementasan tanggal 21. Tadi berapa pertanyaan bang? Berapa pertanyaan bang tadi bang? Berapa pertanyaan bang tadi bang? Tiga pertanyaan. Apaan aja bang? Apa aja bang? Kok cuma 3 bang? Pertanyaannya, gue di situ bermain sebagai Wak Ujang. Karena pada saat gue syuting itu nggak pakai skenario, gue improvisasi. Tapi tahu ada adegan porno di situ bang? Atau gimana bang? Nggak ada, gue gila loh. Tapi tahu nggak film itu mengandung pornografi gitu bang? Nggak ada, karena gue itu karena gue improvisasi, nggak ada skenario nya. Jadi gue kejebak kayak seperti itu. Jadi merasa kejebak ya bang? Gitu bang? Abang dibayar berapa bang? 500.000 Per apa bang? Per apaan? satu main sekali main. Saat ditawari gimana bang katanya bang? Jadi gini, Bang, ini ada film, mau main nggak? Mau, gue bilang itu, skenarionya mana? Nggak ada. Lu main bagian-bagian religinya aja sama lucu-lucunya, bilang begitu. Nah, sekarang udah begitu main itu tahun 2022, gue udah kagak tahu kan kalau tuh film gituan, ya kan? Nah udah, begitu gue ada berita, ada nama gue di situ, wah kacau nih gue bilang. Itu judulnya apa bang? Jadi merasa keseret ya bang? Jadi merasa keseret ya bang? Keramat tunggal. Jadi mana bang? Di mana bang? Di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Bang, berarti satu doang bang mainnya Iya. bang? Jadi merasa kejebak ya bang? Iya, merasa kedebak. Jadi saya mohon maaf semuanya, ya. Beritanya cuma sampai di sini aja. Saya pemain film religi, ya. Ini adalah salah satu mungkin teguran buat gue karena pada saat itu COVID, gue berusaha untuk nyari nafkah buat anak bini gue. Satu-satunya cuman itu yang buat ditawarin pada saat itu buat gue. Nah itu tuntutan perut dan tuntutan anak dan istri itu harus kita ini, jadi kita dosa. Lo tau gak waktu COVID, kalau gue perempuan gue udah jadi pelacur pada saat itu karena nggak ada kerjaan buat gue. Bang, akhirnya kalau dipikir merasa ditipu ya? Bukan merasa dibohongin. Iya, di bawah. Bang itu proses syutingnya kapan bang? Tahun 2002 deh. 2022 maksudnya? 2022 pas COVID. Seperti apa bang? Ya, gua kan sebelum 2022 ya. Iya. Oh, kalau 2002 masih tahun jebot ya. Iya. Jadi gua klarifikasi terutama gua sama wartawan, gua bilang kayak seperti ini. Gua main di sini begini. Gua cuma jadi Wak Ujang. Jadi gua di situ ada salah satu tempat prostitusi. Nah, gua dagang kopi di situ. Begitu dia dagang kopi, nah orang yang habis Hey You to Remember, yang habis blam deh. Nah ngobrol sama gue sembari ngopi. Nah jadi gue bilangin, Neng, apa salahnya kalau lu cari laki yang baik-baik, jangan kerja seperti ini terus, bilang begitu. Emang lu nggak capek kerja begini terus? Gue bilang begitu. Gue cuma nasehat aja di film itu. Sedikit pun pada saat itu kelar syuting gue pulang dan gue nggak tahu tuh kalau ada adegan begitunya. Bang, tapi ada artis besar lagi nggak bang? Siapa aja? Wah, itu pemainnya kayaknya tuh dari mana itu orang Jawa tuh. Dia kayaknya tuh gue nggak kenal. Jadi kalau misalkan gue syuting gue udah pulang, gue jarang nongkrong kayak begitu. Gue kan udah tua. Terus gue kena penyakit gula lagi. Bang, berarti tapi ada artis lain nggak syuting itu? Bang, berarti ketika syuting itu ngiranya itu film religi berarti ya? Karena nggak ada skripnya segala macam dan bagian dakwah. Bang merasa kena apa ya? Ibaratnya ya prank atau dijebak sama pihak terkait. Bang, yang nawarin siapa bang? Itu yang nawarin namanya Eka. Oh, yang suka konfirmasi ini ya, ngasih mau syuting nggak kayak gini kayak. Yang nawarin gitu ya bang? Jadi tercoreng nama abang sebagai Ya itu udah resiko. Lantaran gue nggak sadar diri mungkin pada saat itu. Tapi kalau pada saat itu tuh film ada skripnya atau skenario, gue kagak mau. Tapi bang kalau ceritanya kagak ada skripnya bang sama Nggak sekali. ada, jadi kayak sutradara lah adegannya gini. Ya improvisasi aja bang ya gue main. Karena gue kan pemain improvisasi. Berarti saat itu mau menerima tawaran gara-gara keadaan ekonomi saat pandemi. Itu dia benar. Oke. Bang, berarti kemarin mainnya cuma di satu judul film doang? Iya. Yang Keramat Tunggal itu? Iya. Bang, izin bergasan tadi berapa? Ya bang, mungkin tadi pemeriksaan gimana? Pemeriksaannya berjalan lancar. Yang jelas saya menegaskan di sini,
Saya merasa jadi korban karena ada penipuan dari produser itu yang menjanjikan legal ternyata ilegal. Justru saya sebagai pemain di sini shock, kaget ini bisa menjadi perkara karena ya itu tadi produser menjanjikan legal ternyata ilegal. Itu saja. Terima kasih semua teman-teman. Tadi ada pertanyaan bang. Bang, inisialnya apa? Ambil. Saksi aku nggak ada mungkin sama sekali sama kamu. Berapa pertanyaan Kak tadi? Aku tadi ada 38 pertanyaan. Apa aja Kak? Baik. Ada banyak banget pertanyaan. Paling banyak apa Kak? Seputar apa? Hah? Keterlibatan atau Paling seputar keterlibatan sih, tapi aku jatuhnya juga Korban juga. Fatin sih sama si pelakunya. Mbak Meli dibayar berapa sekali main Mbak? Ini aku ada bukti. Nah. Kemarin kan ada yang bilang itu kalau misalnya bayarannya 10 sampai 15. Aku juga cuma dibayar 1 juta rupiah. Kesini Kak, sini Kak. 1 juta rupiah. Itu perannya banyak Mbak Meli. Satu kali main. Perannya banyak di situ. Cuma satu aku cuma satu episode karena aku udah trauma juga main di situ. Aku dari jam 11 siang sampai jam 3 pagi disuruh main di situ. Sini dong. Bayar 1 juta rupiah dan dipaksa melakukan semua adegan yang dia suruh dan tidak ada skrip sama sekali. Itu adegannya apa Mbak Meli? Adegannya mulai dari semua aku disuruh buka baju sama dia dan itu banyak banget, semuanya itu emang disuruh sama dia dan tidak ada skrip. Jadi dia mempraktekkan adegannya dan aku disuruh mengikutin apa yang dia bilang. Dan itu dilakukan sama Mbak Meli? Iya karena di situ posisi aku nggak punya teman di situ gitu. Jadi aku terpaksa karena aku nggak tahu mau nyelamatin dirinya gimana kan karena semua timnya kan banyak ya. Jadinya aku kenalnya dari awalnya dia DM Instagram. Diiming-imingi? Dia nggak ada imingin apa-apa gitu. Tapi dia maksa. Aku ada cuma satu doang. Mbak Meli kok mau sih coba dibayar 1 juta Mbak? Saya gimana Mbak? Dia maksa jadi ngechatnya itu ada 5 nomor yang berbeda gitu. Mbak Meli kok mau cuma dibayar 1 juta Mbak? Aku juga awalnya nggak mau tapi dia maksa banget kan. Jadi kayak gitu. Ada ancaman nggak Mbak? Ada ancaman nggak? Kalau ancaman sih dia lebih ke teror karena dia nelfon terus-terusan nggak berhenti. Nomor yang berbeda, 5 nomor. Berarti sebelumnya udah pernah melakukan project bareng juga sama dia? Belum pernah. Cuman itu pertama dan terakhir kalinya. Sampai akhirnya mau karena banyak paksaan sih, dia neror-neror dari telepon gitu. Tapi kok mau Kak? Ya karena itu karena dipaksa. Sebelumnya tahu ini ilegal atau enggak Kak? Aku nggak tahu sama sekali, sampai akhirnya baru tahu sekarang. Awalnya dibilangnya Awalnya tadi dibilangnya tuh kalau misalnya dia cuma mau buat konten YouTube doang. Tapi tahu kalau awalnya itu film dewasa gitu Kak? Kebetulan ada beberapa temanku juga yang meranin. Aku gak mau adegan yang terlalu vulgar. Kebetulan aku nggak ada adegan ciuman dan juga bersetubuh, nggak ada yang buka baju gitu, buka tubuhnya gitu. Dan itu cuman teknik kamera. itu nggak ada skrip ya berarti Mbak Meli? Gak ada skrip kan, jadi misalnya dia peragain apa namanya gayanya dan aku disuruh ikutin, skripnya juga nggak ada sama sekali, dia ngomong langsung disuruh praktekin, kalau nggak dia marah. Syutingnya di mana Mbak? Aku di Serengseng. Kak, tapi tahu nggak sih itu buat yang kata film web series itu Mbak? Gak tahu awalnya juga taunya YouTube. Kak, tadi katanya kan ada legalitas gitu. Tadi awalnya dia ngejanjiin kakak ada ini filmnya legal gitu atau gimana? Dia bilang sih awalnya untuk konten YouTube, terus dia bilang ini juga udah lulus sensor gitu ceritanya karena semua adegan dari dia itu cuman teknik kamera, jadi nggak ada yang bener-bener full kebuka gitu. Kak ada bukti-bukti yang bisa ditunjukin nggak Kak? Kalau kurang lebih sih cuma transferan doang sih ya. Kan katanya 1 juta tuh dibayarnya Iya, kurang iya. segitu. Terus tuh gimana nextnya? Terus dia minta aku main lagi, aku nggak mau 3 kali dia ngajak aku dengan bayaran. Dia bilang pertama 3 hari 5 juta, 3 hari 7 juta, terus 1 hari 1,5 juta. Aku nggak mau 3 kali itu. Alasannya apa Kak? Bayarannya kecil atau gimana Mbak? Kenapa? Bayarannya kecil. Enggak, karena aku emang trauma. Jadi itu sekali dan aku trauma, aku nggak mau lagi, makanya aku nggak setiap dia ngechat aku nggak mau gitu. Dan sekaligus mau meluruskan apa yang sempat rame, ada info yang bilang katanya Meli mangkir dari panggilan. Bisa dipastikan ini adalah panggilan pertama dan kita langsung kooperatif, kita langsung datang. Dan saya bukan pengacara. Dan tangan saya. Nemenin aja. Iya. Kurang lebih. Bang. Kerabat dekat aja Bang, dekat banget aja Bang. Begini Bang. Kakak terima kasih ya. Terima kasih banyak.